ada yang salah dengan rumah ini. Nduk, jangan percaya dia. Apa maksudmu? Dia memberimu kalung untuk menandaimu. Dia pulang. Apakah kamu menemukan apa yang kamu cari? Aku akhirnya mengerti. Aku tahu apa yang akan terjadi padaku. Sudah sangat terlambat, sayangku. Di balik tiap senyuman sebuah keluarga, selalu ada rahasia yang tak pernah benar-benar hilang. Dan kali ini, kamu akan masuk ke dalam kisah yang penuh emosi. Antara cinta, luka, dan pengkhianatan yang perlahan terungkap satu persatu. Selamat datang di Nur Hidayah Official. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang selalu bikin penasaran. Siapkan hati, duduk yang nyaman, karena inilah awal dari drama yang mungkin akan membuatmu bertanya, seberapa kuat sebuah hubungan bisa bertahan? Selamat mendengarkan ceritanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan bisa terasa begitu dingin. Saat mobil sedan hitam mengkilap milik suamiku meluncur pelan melewati gerbang besi setinggi 3 meter itu, aku merasa seperti melangkah masuk ke dunia lain. Dunia yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta yang biasa aku kenal. Jauh dari suara klakson angkutan umum, dan jauh dari kehangatan rumah sederhana orang tuaku. Ini adalah rumah Bram, dan mulai hari ini juga rumahku. Selamat datang di istana kita, Aisyah, bisik Bram di telingaku. Suaranya rendah, berat, dan memiliki daya pikat yang dulu membuatku jatuh cinta dalam sekejap. Bram menggenggam tanganku, erat, sedikit terlalu erat, seolah-olah dia takut aku akan melompat keluar dari mobil yang masih berjalan pelan ini. Aku menoleh padanya, mencoba membalas senyumnya yang sempurna. Bram adalah definisi pria idaman, mapan, tampan, dan memperlakukanku bak ratu. Semua teman-temanku bilang aku wanita paling beruntung di dunia karena bisa menaklukkan hati seorang Bramantyo yang dikenal dingin. Namun, saat kami turun di depan pilar-pilar raksasa yang menyangga teras rumah, angin sore berhembus tulang. Rumah ini megah, bergaya modern klasik dengan dominasi warna putih dan abu-abu. Jendela-jendelanya besar namun tertutup rapat oleh tirai-tirai tebal. Tidak ada suara tetangga, tidak ada suara pedagang keliling. Hanya kesunyian yang diselingi suara gesekan dedaunan dari pohon-pohon besar di halaman yang terlalu luas. "Kenapa diam saja? Kamu tidak suka?" tanya Bram. Nada suaranya berubah sedikit tajam, membuat lamunanku buyar. "Tidak, Mas, ini sangat indah. Aku cuma kaget. Ini terlalu besar untuk kita berdua," jawabku jujur. Bram tersenyum lagi, kali ini lebih lembut, lalu merangkul pinggangku posesif. "Ini semua untukmu, sayang. Aku ingin memastikan kamu mendapatkan yang terbaik. Kamu aman di sini, tidak akan ada yang bisa mengganggumu." Kata aman itu diucapkannya dengan penekanan yang aneh. Kami masuk ke dalam. Interior rumah itu bagaikan lobi hotel bintang 5.
Lantai marmer memantulkan bayangan kami. Udara di dalam jauh lebih dingin daripada di luar karena pendingin ruangan sentral yang menyala maksimal. Seorang asisten rumah tangga paruh baya yang diperkenalkan Bram sebagai Bu Inah menyambut kami dengan kepala tertunduk dalam-dalam, nyaris tidak berani menatap mata Bram. Aisyah, ada beberapa hal yang perlu kamu tahu agar kita bisa hidup nyaman di sini, ujar Bram saat kami menaiki tangga melingkar menuju lantai 2. Aku mengangguk, mengira dia akan membicarakan soal pembagian tugas rumah tangga atau jadwal makan. Tapi ternyata dugaanku salah. Pertama, Bram berhenti di anak tangga terakhir, memutar tubuhnya menghadapku. Matanya menatap lurus ke manik mataku, mengunci pergerakanku. Kamu tidak perlu keluar rumah kecuali bersamaku. Segala kebutuhanmu, mulai dari makanan, baju, sampai perawatan diri, akan didatangkan ke sini. Di luar sana, terlalu bahaya, Aisyah. Banyak orang jahat yang bisa memanfaatkan kepolosanmu. Aku tertegun. Tapi Mas, aku kan masih ingin bertemu teman-teman atau sekedar belanja ke supermarket. Untuk apa? Potongnya cepat. Ada Bu Inah dan staf lain yang bisa belanja. Teman? Kalau mereka teman sejati, mereka yang akan mengunjungimu saat aku ada di rumah. Aku tidak suka kamu keluyuran tanpa pengawasanku. Aku terlalu mencintaimu untuk membiarkan hal buruk terjadi padamu. Argumen itu terdengar manis di permukaan, tapi terasa pahit saat kucerna. Itu bukan permintaan, itu perintah. Bram menuntunku ke kamar utama. Kamar itu luas dengan ranjang king size dan balkon yang menghadap ke taman belakang. Namun, mataku tertuju pada deretan monitor kecil di samping meja rias. Itu adalah layar CCTV. Aku memasang kamera di setiap sudut rumah kecuali kamar mandi dan kamar ini. Jelas Bram santai, seolah itu hal yang lumrah bagi pengantin baru. Agar aku bisa memantau keamananmu saat aku sedang di kantor. Jadi, jangan pernah merasa sendirian, oke? Bulu kuduku meremang. Rasanya bukan seperti dilindungi, melainkan diawasi. Tapi aku menepis perasaan itu. Bukankah ini wujud cinta? Mungkin Bram hanya sedikit paranoid karena dia orang kaya yang sering menjadi target kejahatan. Aku mencoba merasionalisasi segalanya. Aku adalah istri yang baik, aku harus menghargai cara suamiku melindungi keluarganya. Satu lagi Aisyah, suara Bram kembali terdengar, kali ini lebih serius dari sebelumnya. Dia menunjuk ke sebuah pintu kayu jati gelap di ujung lorong lantai 2, terpisah agak jauh dari kamar kami. Pintu itu terlihat kokoh dengan kunci digital yang menyala merah. Ruangan itu adalah ruang kerjaku. Arsip perusahaan, dokumen rahasia klien, dan barang-barang berharga ada di sana. Tidak ada yang boleh masuk ke sana, termasuk Bu Inah. Dan termasuk kamu. Kenapa aku tidak boleh? Tanyaku spontan. Rahang Bram mengeras sekilas sebelum senyum itu kembali terpasang, meski matanya tetap dingin. Karena itu urusan laki-laki sayang, terlalu rumit dan membosankan untukmu. Lagi pula, jika ada berkas yang hilang atau bergeser sedikit saja, aku bisa sangat marah. Aku tidak ingin marah padamu, jadi berjanjilah untuk tidak pernah menyentuh pintu itu. Aku janji, jawabku pelan. Malam itu, setelah makan malam yang hening namun mewah, aku berbaring di samping Bram. Dia tertidur pulas dengan cepat, napasnya teratur. Aku menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan perasaan campur aduk. Rumah ini sempurna, suamiku sempurna,
Hidupku seharusnya sempurna. Namun, saat aku memejamkan mata, aku teringat tatapan Bu Inah tadi sore. Saat Bram pergi ke kamar mandi sebentar, wanita tua itu menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Bukan rasa hormat, bukan juga ketidaksukaan. Itu adalah tatapan iba. Seolah-olah dia sedang melihat seekor burung kenari yang baru saja dimasukkan ke dalam sangkar emas yang terkunci rapat. Aku membalikkan badan memunggungi Bram, menarik selimut tebal itu sampai ke dagu. Udara di kamar ini terlalu dingin, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, pelukan Bram tidak terasa hangat. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik dinding-dinding tebal rumah ini, dan di balik senyum protektif suamiku. Sebuah rahasia yang entah mengapa membuat instingku berteriak untuk lari, padahal aku baru saja tiba. Deru mesin mobil Bram perlahan menjauh, menyisakan keheningan yang menyesakkan di beranda depan. Aku berdiri di sana selama beberapa saat, menatap jalanan aspal yang lengang, memastikan mobil SUV hitam milik suamiku benar-benar hilang di tikungan. Rutinitas pagi ini selalu sama, kecupan di kening, pesan agar aku berhati-hati di rumah, dan senyum hangatnya yang selalu berhasil membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, entah mengapa hari ini rumah terasa sedikit berbeda. Mungkin hanya perasaanku saja, atau mungkin karena cuaca mendung yang menggantung rendah di langit Jakarta membuat suasana di dalam rumah terasa lebih suram dari biasanya. Aku membalikkan badan, melangkah masuk, dan mengunci pintu utama. Bunyi klik dari kunci pintu bergema di ruang tamu yang luas dan kosong. Jam dinding menunjukkan pukul 4 sore. Sebentar lagi Bram akan pulang. Atu berniat menyiapkan teh hangat dan beberapa camilan ringan untuk menyambutnya. Namun, kesunyian itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara yang sangat familiar. Ting, ting, ting. Suara ketukan sendok pada kaca gerobak. Itu Pak Joni, penjual sate keliling yang sudah menjadi langganan kami sejak hari pertama kami pindah ke kompleks perumahan ini 2 bulan lalu. Sate ayam buatan Pak Joni adalah favorit Bram, dan pria tua itu selalu ramah, seringkali melemparkan lelucon receh yang membuat sore hariku sedikit lebih berwarna. Mengambil dompet di atas meja nakas, aku bergegas keluar lagi. Perutku memang sedikit keroncongan dan aroma asap bakaran arang yang khas sudah mulai tercium, menggelitik indera penciumanku. Pak Joni, panggilku sambil melambaikan tangan saat melihat gerobak coklat usangnya berhenti tepat di depan pagar rumah. Biasanya, Pak Joni akan langsung menyahut dengan seruan ceria, "Siap Nona cantik, sate spesial untuk suami tercinta." Tapi kali ini tidak ada sahutan. Pria paruh baya itu berdiri kaku di samping gerobaknya. Topi kumal yang biasa ia pakai miring kini terpasang rapat menutupi sebagian matanya. Ia tidak sedang mengipas sate atau menata lontong seperti biasa. Ia hanya berdiri diam, matanya bergerak liar memindai sekeliling jalanan yang sepi, seolah-olah sedang mengawasi sesuatu atau seseorang. Aku membuka pagar dengan sedikit bingung. "Pak Joni, seporsi seperti biasa ya, bumbunya dipisah." Pak Joni tersentak kaget mendengar suaraku, seakan-akan aku baru saja meledakkan petasan di telinganya. Ia menoleh cepat dan saat itulah aku melihat wajahnya. Wajah yang biasanya dihiasi senyum keriput yang ramah itu kini pucat pasi. Butir-butir keringat sebesar biji jagung mengalir deras dari pelipisnya, padahal sore ini angin berhembus cukup kencang. "Nona Aisyah," suaranya parau, hampir seperti bisikan. Tangannya gemetar hebat saat ia memegang kipas anyaman bambu. "Pak Joni sakit?"
Tanyaku khawatir, melangkah lebih dekat. Kalau sakit, jangan memaksakan jualan, Pak. Muka Bapak pucat sekali. Alih-alih menjawab, Pak Joni justru meninggalkan gerobaknya dan melangkah cepat mendekati pagar, memperpendek jarak di antara kami. Gerakannya yang tiba-tiba membuatku refleks mundur selangkah. Bau asap sate bercampur dengan bau keringat dingin menguar dari tubuhnya. Ia menengok ke kanan dan ke kiri jalan sekali lagi dengan paranoid, lalu menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, tatapan penuh ketakutan. "Nona, suaminya belum pulang kan?" tanyanya mendesak. Aku mengernyit, bingung dengan perubahan sikapnya yang drastis. "Belum, Pak. Sebentar lagi mungkin. Kenapa memangnya?" Pak Jomi mencengkeram besi pagar pembatas kami. Buku-buku jarinya memutih karena tekanan yang kuat. Napasnya memburu. "Dengar saya baik-baik, Nona. Jangan potong omongan saya." Jantungku mulai berdegup tidak nyaman. "Pak Joni, Bapak menakut-nakuti saya." "Cepat pergi dari sini sebelum suamimu pulang, Nona. Nyawa Nona dalam bahaya." Kalimat itu meluncur cepat, tajam, dan menusuk. Aku terdiam, mematung di tempat. Otakku berusaha mencerna kata-kata yang baru saja kudengar, namun rasanya tidak masuk akal. Bram, suamiku yang lembut, yang bahkan tidak pernah membentakku sekalipun. "Maksud Bapak apa?" Suaraku meninggi, campuran antara rasa tersinggung dan bingung. "Bapak jangan sembarangan bicara soal suami saya. Bram orang baik." "Dia bukan seperti yang Nona kira," potong Pak Joni. Suaranya bergetar menahan histeria. Ia merogoh saku celananya yang kotor, seolah ingin menunjukkan sesuatu, tapi kemudian mengurungkan niatnya saat mendengar suara deru motor dari kejauhan. Wajahnya semakin pias. "Saya lihat, Nona. Saya lihat apa yang dia bawa di bagasi mobilnya kemarin malam saat Nona sudah tidur. Saya lihat darah itu," bisiknya dengan mata melotot, pupilnya mengecil karena teror. "Lari, Nona. Pulang ke rumah orang tua Nona. Jangan ada di sini saat matahari terbenam." "Darah. Pak Joni, Bapak pasti salah lihat. Bram kemarin lembur," sanggahku, meski kini rasa dingin mulai merambat naik dari ujung kaki ke tengkukku. Keraguan itu, sekecil apapun, mulai tumbuh. "Saya tidak buta, Nona. Saya tukang sate. Saya biasa pulang larut malam lewat sini. Saya lihat dia." Pak Joni mundur tergesa-gesa kembali ke gerobaknya. Tangannya dengan kiku membereskan dagangannya. Bahkan ia tidak jadi melayaniku. Ia tampak seperti orang yang dikejar hantu. "Pak, tunggu, jelaskan dulu," seruku. Tapi Pak Joni tidak peduli. Ia mendorong gerobaknya dengan kasar. Roda-rodanya berdecit nyaring, memecah keheningan sore. "Ingat pesan saya, Nona. Pergi sekarang," serunya tanpa menoleh lagi. Setengah berlari mendorong gerobak berat itu menjauh dari rumahku secepat yang ia bisa. Aku berdiri terpaku di pinggir jalan, sendirian. Angin sore yang tadinya sejuk, kini terasa menusuk tulang. Langit yang mendung terasa semakin menekan ke bawah, seolah atap dunia sedang runtuh perlahan. Kata-kata Pak Joni berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Nyawa Nona dalam bahaya, darah, bagasi mobil. Itu pasti omong kosong. Pak Joni mungkin sudah tua dan mulai pikun, atau mungkin dia salah mengenali mobil. Di kompleks ini ada banyak mobil SUV hitam. Bram tidak mungkin melakukan hal jahat. Bram mencintaiku. Dia suami yang sempurna. Namun, saat aku berbalik dan menatap rumah kami, bangunan 2 lantai bergaya minimalis yang selama ini kuanggap sebagai istana kecil kami, bangunan itu tiba-tiba terlihat asing.
Jendela-jendela besar yang gelap tampak seperti mata yang mengawasi. Pintu kayu jati yang kokoh itu tidak lagi terlihat melindungi, melainkan seperti mulut goa yang siap menelan. Aku melirik jam tangan, pukul 16.30. Biasanya, Bram akan sampai di rumah pukul 17.30 menit lagi. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu pagar untuk menutupnya kembali. Peringatan Pak Joni, betapapun tidak masuk akalnya, telah menanamkan benih ketakutan yang tak bisa kubuang begitu saja. Bagaimana jika Pak Joni benar? Bagaimana jika pria yang tidur di sampingku setiap malam itu menyembunyikan sesuatu yang mengerikan? Aku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan tangan gemetar. Kali ini, aku memutar kunci 2 kali, lalu memasang rantai pengaman. Suasana rumah yang sunyi kini tidak lagi damai. Setiap detak jarum jam di dinding terdengar seperti hitungan mundur. Aku berjalan mundur menjauhi pintu, mataku tak lepas menatap lubang kunci, seolah mengharapkan sekaligus takut kunci itu akan berputar dari luar. Di luar sana, langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, warna yang mengingatkanku pada satu kata yang diucapkan Pak Joni tadi, darah. Aku harus memeriksa bagasi mobil Bram nanti. Tapi, apakah aku punya keberanian untuk itu? Atau lebih tepatnya, apakah aku punya keberanian untuk mengetahui kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hidupku? Ting, ting, suara lonceng kecil dari jam dinding berbunyi. Setengah jam lagi. Suara deru mesin mobil Bram perlahan menghilang di telan jarak, menyisakan keheningan yang menyesakkan di dalam rumah besar ini. Seharusnya aku merasa lega karena dia pergi untuk rapat mendadak di luar kota, memberiku ruang untuk bernapas tanpa tatapan menyelidiknya yang seolah menelanjangi pikiran. Namun yang kurasakan justru sebaliknya. Kesunyian ini bukan lagi sahabat, melainkan selimut tebal yang mencekik, penuh dengan bisikan-bisikan kecurigaan yang selama ini berusaha kutepis. Aku berdiri mematung di ruang tengah, menatap lorong panjang yang berujung pada satu pintu kayu jati yang kokoh, ruang kerja Bram. Jangan pernah masuk ke sana, Aisyah. Itu area pribadiku, tempat aku membereskan kekacauan dunia agar tidak menyentuhmu. Begitu katanya. Nada suaranya lembut, penuh kasih sayang, namun matanya selalu berkilat dengan peringatan yang tajam. Selama 2 tahun pernikahan kami, aku patuh. Aku adalah istri yang baik, yang percaya bahwa suaminya hanya ingin melindunginya. Tapi kejadian-kejadian ganjil belakangan ini, barang-barang yang berpindah tempat, suara langkah kaki di malam hari yang Bram klaim hanya imajinasiku, dan obat-obatan yang ia berikan yang justru membuatku semakin lemas, telah meretakkan kepercayaan itu. Rasa takut itu masih ada mencengkeram ulu hatiku. Bagaimana jika Bram benar? Bagaimana jika aku memang sedang kehilangan kewarasanku dan tindakan ini hanya akan membuktikan betapa tidak stabilnya aku? Tapi rasa penasaran ini lebih membakar, lebih mendesak. Aku harus tahu apa yang ada di balik pintu itu. Kakiku bergerak sendiri, melangkah perlahan menyusuri lorong yang remang-remang. Lantai kayu berderit pelan di bawah pijakanku. Suaranya terdengar seperti ledakan di telingaku yang terlalu peka. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusuk seolah ingin melompat keluar. Aku sampai di depan pintu itu. Terkunci, tentu saja. Bram tidak pernah ceroboh.
Namun memoriku berputar cepat. Tadi pagi saat Bram terburu-buru mengganti jasnya karena terkena tumpahan kopi, ia melemparkan jas abu-abunya ke keranjang cucian kotor di ruang servis. Bram adalah pria yang teliti, tapi dalam kepanikan manusia seringkali membuat kesalahan kecil. Aku berbalik arah, setengah berlari menuju ruang servis. Tanganku gemetar saat mengaduk tumpukan pakaian kotor. Bau parfum maskulin Bram yang khas, campuran sandalwood dan tembakau menguar kuat, membuat perutku mual karena campuran rindu dan ngeri. Tanganku menyentuh saku dalam jas itu. Kosong. Kupindahkan tanganku ke saku celana panjang yang ia kenakan kemarin. Jariku menyentuh logam dingin. Aku menahan napas, menarik benda itu keluar. Sebuah kunci kecil berwarna perak, sederhana namun terasa berat di telapak tanganku yang berkeringat. "Maafkan aku, Bram," bisikku lirih. Entah pada siapa. Mungkin pada bayangan suami sempurna yang selama ini kubangun di kepalaku. Aku kembali ke depan pintu ruang kerja. Tanganku gemetar hebat saat memasukkan kunci ke lubangnya. Bunyi klik terdengar, tajam dan final. Pintu itu terbuka sedikit, mengeluarkan aroma kertas tua dan debu yang jarang terusik. Aku mendorong pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi seberkas cahaya matahari yang lolos dari celah tirai tebal yang tertutup rapat. Udaranya terasa dingin, jauh lebih dingin daripada ruangan lain di rumah ini. Dinding-dindingnya dipenuhi rak buku yang menjulang tinggi, penuh dengan dokumen dan literatur hukum yang tebal. Di tengah ruangan, sebuah meja mahoni besar berdiri angkuh, bersih tanpa selembar kertas pun di atasnya. Terlalu bersih, terlalu rapi. Aku mendekati meja itu, merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Mataku menyapu sekeliling, mencari sesuatu yang tampak ganjil. Tidak ada foto pernikahan kami di sini, tidak ada sentuhan personal. Ruangan ini steril, seolah-olah pemiliknya tidak memiliki emosi. Aku mencoba membuka laci utama meja, terkunci. Rasa frustrasi mulai naik. Aku meraba bagian bawah laci, mencari tombol rahasia atau kunci cadangan seperti yang sering kubaca di novel misteri. Nihil. Saat hendak menyerah, mataku menangkap sesuatu di tong sampah logam di sudut ruangan. Selembar kertas yang diremas kasar. Tanpa pikir panjang, aku memungutnya dan membuka remasan kertas itu. Itu adalah struk transaksi apotek. Tanggalnya baru kemarin. Mataku membelalak saat membaca daftar obat yang dibeli. Haloperidol, quetiapin. Aku bukan dokter, tapi aku cukup rajin membaca internet sejak kesehatanku menurun. Ini adalah obat antipsikotik kuat, obat untuk penderita skizofrenia atau gangguan mental berat. Bram bilang vitamin yang ia berikan padaku adalah suplemen herbal untuk mengatasi insomnia dan kelelahan. Tidak mungkin, desisku. Lututku terasa lemas. Apakah selama ini aku meminum obat penenang dosis tinggi? Apakah rasa kantuk, halusinasi bayangan, dan kebingungan yang kualami bukan karena penyakitku, melainkan efek samping dari racun yang diberikan suamiku sendiri? Kemarahan mulai menggeser rasa takutku. Aku butuh bukti lebih banyak. Aku kembali ke meja Bram, menarik laci-lacinya dengan kasar. Laci paling bawah tidak terkunci. Di dalamnya hanya ada tumpukan map berwarna merah. Aku menarik satu map paling atas. Labelnya tertulis rapi dengan tulisan tangan Bram yang tegak bersambung. Proyek Rumah Lama, Aisyah. Napasku tercekat. Kenapa ada nama Aisyah di dalam map proyek? Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya bukan dokumen properti atau akta tanah. Itu adalah kumpulan foto. Foto-fotoku. Foto saat aku tertidur di sofa.
Foto saat aku menatap kosong ke jendela. Foto saat aku menangis di sudut kamar. Semua diambil dari sudut pandang tersembunyi, seolah-olah aku sedang diawasi oleh penguntit. Ada catatan-catatan kecil di pinggir foto. Minggu keempat, subjek mulai menunjukkan tanda-tanda paranoia. Dosis ditingkatkan. Minggu keenam, isolasi berhasil. Ketergantungan pada figur otoritas suami meningkat. Catatan, pastikan dia tidak menghubungi keluarganya. Duniaku runtuh seketika. Lantai tempatku berpijak seolah lenyap, menjatuhkanku ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Bram, laki-laki yang berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungiku, ternyata menjadikan aku objek eksperimen, atau lebih buruk lagi, dia sengaja membuatku gila. Air mata panas meleleh di pipiku, tapi aku tidak sempat menyekanya. Di balik tumpukan foto itu ada sebuah dokumen hukum, sebuah polis asuransi jiwa atas namaku dengan nilai pertanggungan yang fantastis. Dan di bawahnya, sebuah surat pengalihan aset warisan orang tuaku, rumah ini, kepada Bram jika aku dinyatakan tidak kompeten secara mental atau meninggal dunia. Aku membekap mulutku sendiri, menahan jeritan yang hendak meledak. Teka-teki yang menghantuiku selama berbulan-bulan, kini tersusun lengkap menjadi gambar yang mengerikan. Hantu di rumah ini bukan arwah penasaran. Hantu itu adalah Bram. Rasa mual menyerangku hebat. Aku harus keluar dari sini. Aku harus pergi. Aku harus membawa bukti ini. Tiba-tiba, suara dering telepon rumah memecah keheningan, nyaring dan memekakkan telinga. Aku tersentak hebat, menjatuhkan map itu ke lantai. Foto-fotoku berserakan di karpet. Telepon itu terus berdering, menuntut untuk diangkat. Pikiranku panik. Apakah itu Bram? Apakah dia tahu aku ada di sini? Apakah dia memasang kamera di ruangan ini? Mataku menyapu sudut-sudut langit-langit ruangan dengan liar. Di atas lemari buku, sebuah lampu indikator kecil berkedip merah dari sela-sela hiasan patung kuda. Kamera. Dia sedang mengawasiku. Sekarang, darahku membeku. Rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke kepala. Aku tidak sendirian di rumah ini. Kehadiran Bram ada di mana-mana, meski fisiknya tidak ada di sini. Telepon berhenti berdering. Kesunyian kembali, namun kali ini terasa jauh lebih mematikan. Aku segera berlutut, memungut foto-foto dan dokumen itu dengan tangan yang tak terkendali, memasukkannya kembali ke dalam map secara acak. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa aku sudah tahu, atau setidaknya aku harus berpura-pura tidak tahu sampai aku bisa melarikan diri. Tapi saat aku hendak menutup laci, mataku menangkap sesuatu yang lain di bagian paling dalam. Sebuah buku harian kecil bersampul kulit hitam. Bukan milik Bram, itu milikku. Buku harian masa kecilku yang hilang bertahun-tahun lalu, jauh sebelum aku mengenal Bram. Kenapa dia memilikinya? Aku menyambar buku itu bersamaan dengan map merah. Aku tidak peduli lagi. Aku memeluk bukti-bukti kejahatan itu di dadaku, lalu bergegas keluar dari ruangan terkutuk itu, mengunci kembali pintunya dengan tangan gemetar. Baru saja aku melangkah menjauh dari pintu, suara kunci digital di pintu depan rumah terdengar berbunyi. Bip, 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 klik. Suara pintu utama terbuka. Sayang, aku pulang. Rapatnya dibatalkan. Suara bariton Bram menggema di seluruh penjuru rumah. Terdengar ceria, namun bagiku terdengar seperti lonceng kematian.
Aku berdiri terpaku di tengah lorong, memeluk map merah dan buku harian itu erat-erat. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dia pulang, dia ada di sini, dan aku tertangkap basah, berada di tempat yang seharusnya tidak kumasuki, memegang rahasia yang seharusnya terkubur. Langkah kaki Bram terdengar mendekat. "Aisyah, kamu di mana?" Aku harus menyembunyikan ini sekarang. Suara guntur menggelegar di kejauhan, seolah langit sedang berteriak memperingatkanku akan bahaya yang mengintai di balik dinding rumah ini. Namun, rasa penasaran itu jauh lebih kuat daripada ketakutan yang berayapi tengkuku. Bram sedang pergi. Dia bilang ada urusan mendadak di luar kota dan baru akan kembali esok pagi. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Selama berbulan-bulan, instingku berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang disembunyikan suamiku di balik senyum manis dan sikapnya yang terlampau sempurna. Langkah kakiku terasa berat saat menapaki lantai kayu menuju ruang kerjanya. Ruangan itu selalu terkunci, tempat suci bagi Bram yang tidak boleh dimasuki siapapun, bahkan aku, istrinya sendiri. Namun, tadi pagi, dalam ketergesa-gesaannya mengemas barang, Bram melakukan kesalahan fatal. Dia meninggalkan gantungan kunci cadangannya di atas meja rias. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada seakan ingin melompat keluar saat aku memasukkan anak kunci perak itu ke lubang pintu. Klik, suara itu terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian rumah yang mencekam. Pintu terbuka dengan derit pelan. Aroma ruangan itu langsung menyergap indera penciumanku. Campuran aroma tembakau mahal, kertas tua, dan dingin yang menusuk tulang. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Buku-buku tersusun berdasarkan warna dan tinggi, meja mahoni besar itu bersih dari debu. Seolah-olah ruangan ini adalah sebuah set panggung sandiwara, bukan tempat kerja seseorang. Aku berjalan menuju meja kerjanya. Mataku tertuju pada laci paling bawah. Laci yang pernah kulihat Bram buka dengan sangat hati-hati suatu malam ketika dia pikir aku sudah terlelap. Tanganku gemetar saat mencoba anak kunci yang lebih kecil. Kali ini agak macet, tapi dengan sedikit paksaan kuncinya berputar. Laci itu terbuka. Tidak ada tumpukan uang, tidak ada surat cinta dari wanita lain, atau dokumen rahasia perusahaan. Yang ada hanyalah sebuah kotak kayu jati tua dengan ukiran rumit. Aku mengangkat kotak itu ke atas meja. Beratnya cukup lumayan. Dengan napas tertahan, aku membuka kaitnya. Duniaku runtuh seketika. Di dalam kotak itu tersusun rapi puluhan foto Polaroid. Foto-foto wanita, namun bukan sembarang wanita. Tanganku yang gemetar mengambil lembar pertama. Seorang wanita dengan rambut hitam panjang bergelombang, mengenakan gaun biru muda, sedang tertawa di sebuah taman. Wajahnya sangat mirip denganku. Bentuk rahangnya, mata yang sedikit sayu, bahkan cara dia tersenyum. Aku mengambil foto kedua. Wanita lain kali ini sedang duduk di kafe, menatap keluar jendela dengan tatapan melamun. Dia juga memiliki rambut hitam panjang yang sama, postur tubuh yang sama, dan aura melankolis yang sering orang katakan padaku. Satu persatu foto itu kusebar di atas meja. Ada 5, 6, 7 wanita berbeda. Semuanya memiliki kemiripan fisik yang mencolok denganku. Mereka seperti cetakan yang sama, variasi dari satu tema tunggal. Tapi kengerian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di bawah tumpukan foto itu, aku menemukan clipping koran yang sudah menguning.
Judul beritanya menghantam ulu hatiku seperti palu godam. Dina Pertiwi hilang tanpa jejak sepulang kerja. Sarah Amelia ditemukan tewas mengenaskan di hutan pinus. Misteri hilangnya Elara, polisi masih buntu. Aku membandingkan wajah di keliping koran dengan foto-foto Polaroid itu. Mereka orang yang sama. Dina adalah wanita di taman, Sarah adalah wanita di kafe. Elara, ya Tuhan, Elara bahkan mengenakan kalung liontin yang mirip dengan yang Bram berikan padaku saat ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Air mata mulai mengaburkan pandanganku, tapi aku tidak bisa berhenti. Tanganku meraba dasar kotak dan menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Aku membukanya secara acak. Tulisan tangan Bram yang rapi dan tegas memenuhi halamannya. Subjek 3, Sarah, terlalu pemberontak. Dia mulai curiga pada bau di bagasi mobil. Eliminasi dilakukan tanggal 12 November. Pembuangan sukses, tidak ada saksi. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan yang hendak meledak. Perutku bergejolak hebat, rasa mual naik hingga ke kerongkongan. Suamiku, pria yang memelukku setiap malam, pria yang mengecup keningku sebelum tidur, dia bukan manusia. Dia adalah monster. Dia membunuh mereka. Dia memburu wanita-wanita yang memiliki tipe spesifik, lalu menghabisi mereka saat mereka mulai menyadari siapa dia sebenarnya. Dengan panik, aku membalik halaman buku itu menuju bagian paling akhir. Mataku terbelalak membaca tulisan tertanggal 2 hari yang lalu. Subjek 5, Aisyah. Masa inkubasi selesai. Dia mulai terlalu banyak bertanya tentang ruang kerja. Kecurigaannya meningkat. Pola yang sama seperti Sarah. Persiapan perpisahan sudah matang. Rencana eksekusi akhir pekan ini. Metode overdosis obat tidur disamarkan sebagai bunuh diri karena depresi. Kakiku lemah seketika. Aku ambruk ke lantai, bersandar pada kaki meja yang kokoh. Nafasku tersengal-sengal, pendek dan cepat. Seluruh tubuhku gemetar hebat, seolah-olah aliran darahku telah berubah menjadi es. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini bukan sekadar kebohongan rumah tangga. Ini adalah jebakan maut. Pernikahan kami, pertemuan kami yang kebetulan di perpustakaan 2 tahun lalu, semua perhatian dan kasih sayangnya, semuanya adalah skenario. Aku hanyalah ternak yang sedang digemukkan sebelum disembelih. Aku adalah subjek 5, dan waktuku sudah habis. Aku menatap foto-foto wanita-wanita malang itu yang kini berserakan di atas meja. Mereka menatapku balik dengan senyum yang tidak menyadari nasib tragis mereka. Mereka semua mati karena mencintai pria yang sama. Pria yang kini menjadi suamiku. Ya Tuhan, tolong aku, bisikku parau. Air mata menetes deras membasahi pipi. Aku harus pergi. Aku harus lari dari rumah ini sekarang juga. Sebelum dia kembali, sebelum dia menyadari aku telah membuka kotak Pandora ini. Aku berusaha bangkit, mencengkram pinggiran meja untuk menopang tubuhku yang limbung. Pikiranku berpacu liar. Kantor polisi, aku harus ke kantor polisi. Aku akan membawa bukti ini, buku harian ini, foto-foto ini. Tiba-tiba, sorot lampu mobil menyapu dinding ruangan melalui celah tirai jendela. Cahaya putih yang menyilaukan diikuti oleh suara deru mesin halus yang sangat kuhafal. Darahku membeku. Itu mobil Bram. Kenapa dia pulang?
Dia bilang dia baru akan kembali besok pagi. Suara gerbang otomatis yang terbuka terdengar seperti lonceng kematian. Dia sudah di sini, dia sudah pulang, dan aku terjebak di dalam ruang kerjanya yang terlarang dengan bukti-bukti kejahatannya berserakan di atas meja. Aku mendengar suara pintu mobil dibanting. Langkah kaki berat menapaki jalan setapak menuju pintu depan. Setiap langkahnya terdengar seperti hitungan mundur menuju akhir hidupku. Aku menatap kekacauan di atas meja. Tidak ada waktu untuk membereskannya kembali seperti semula. Tidak ada waktu untuk menyembunyikan fakta bahwa aku telah mengetahui rahasianya. Suara kunci pintu depan diputar terdengar. Sayang, aku pulang lebih awal. Suara bariton Bram menggema di lantai bawah. Suara yang dulu terdengar hangat dan menenangkan, kini terdengar seperti geraman iblis dari neraka. Aisyah, kamu di mana? Langkah kakinya mulai menaiki tangga. Aku terpojok, tidak ada jalan keluar. Rahasia mengerikan Bram telah terbongkar di hadapanku, namun harga dari kebenaran ini mungkin adalah nyawaku sendiri. Aku mundur perlahan hingga punggungku menabrak lemari buku. Mataku tertuju pada pintu ruang kerja yang hanya tertutup setengah, menunggu sosok monster itu muncul dan mengakhiri segalanya. Suara ban mobil menggilas kerikil di halaman depan terdengar seperti letusan senapan di telingaku. Jantungku yang sebelumnya sudah berpacu karena temuan di laci tersembunyi itu, kini seakan berhenti berdetak selama 1 detik yang menyakitkan. Itu Bram, dia pulang lebih awal. Darahku mendesir hebat, naik ke kepala, membuat pandanganku berkunang-kunang. Aku berdiri mematung di tengah ruang kerjanya dengan tangan gemetar memegang tumpukan kertas bukti transaksi dan foto-foto yang baru saja meruntuhkan seluruh kepercayaanku. Napasku tercekat. Di tengah-tengah tenggorokan, suara mesin mobil dimatikan. Hening sejenak, lalu suara pintu mobil dibanting. Brak! Bunyi itu memecah kelumpuhanku. Aku harus bergerak, sekarang. Dengan panik, mataku menyapu sekeliling ruangan. Tidak mungkin aku mengembalikan berkas-berkas ini ke dalam laci rahasia itu sekarang. Kuncinya macet saat aku membukanya tadi, dan aku butuh waktu untuk memanipulasinya agar terlihat seperti belum tersentuh. Jika Bram masuk dan melihatku berlutut di depan mejanya dengan laci terbuka, tamatlah riwayatku. Bukan hanya pernikahan ini yang berakhir, tapi mungkin hidupku juga. Langkah kaki terdengar mendekat ke teras, berat dan berirama. Langkah kaki yang dulu selalu kurindukan saat menunggunya pulang kerja, kini terdengar seperti langkah algojo yang siap menjatuhkan vonis. Aisyah, suara itu, suaranya yang berat memanggilku dari depan pintu utama. Kunci pintu depan berputar, ceklek. Tanpa berpikir panjang, aku menyambar map merah itu dan menjejalkannya ke balik baju hangatku yang longgar. Aku merapatkan kardigan rajutku, mendekapnya erat ke dada, seolah sedang kedinginan, padahal keringat dingin sudah membasahi punggungku. Aku berlari kecil keluar dari ruang kerjanya, menutup pintu sepelan mungkin, berusaha agar engsel pintu tidak mengeluarkan bunyi sedikit pun. Baru saja aku melangkah 2 meter dari pintu ruang kerjanya menuju dapur, pintu depan terbuka lebar. Bram berdiri di sana. Sosoknya yang tinggi besar mengisi bingkai pintu, siluetnya menutupi cahaya sore yang masuk. Ia menenteng tas kerjanya di tangan kanan dan jasnya tersampir di bahu kiri. Wajahnya tampak lelah, namun matanya, mata yang tajam itu langsung memindai ruangan. "Sayang, kamu di mana?" panggilnya lagi, nadanya sedikit meninggi. Aku memaksakan diri menarik nafas panjang, berusaha menekan rasa mual yang tiba-tiba menyerang ulu hatiku. Aku harus berakting. Aku harus menjadi Aisyah yang dia kenal.
Istri yang penurut, istri yang tidak tahu apa-apa. "Aku di sini, Mas," sahutku. Suaraku terdengar serak, bergetar tipis. Aku berdaham pelan untuk menormalkannya. Di dekat dapur, Bram melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Bunyi klik kunci pintu yang diputar kembali membuat bulu kuduku merinding. Rasanya seperti pintu sel penjara yang baru saja dikunci. Dia berjalan mendekatiku. Setiap derap langkahnya di lantai keramik mengirimkan sinyal bahaya ke otakku. Aku mundur selangkah tanpa sadar. Tanganku semakin erat mendekap dada, merasakan sudut map yang kaku menusuk kulit perutku di balik baju. "Kamu kenapa?" tanyanya saat sudah berdiri di hadapanku. Alisnya berkerut, tatapannya menelusuri wajahku. "Kamu pucat sekali, seperti habis melihat hantu." "Memang, Mas, hantu itu adalah dirimu yang sebenarnya." Aku cuma agak pusing, dustaku. Aku berusaha tersenyum, tapi bibirku terasa kaku. Tadi habis bersih-bersih di belakang, terus tiba-tiba keliengan. Mungkin tekanan darahku turun. Bram diam sejenak, matanya menatapku lekat. Detik-detik itu terasa seperti abad yang panjang. Apakah dia tahu? Apakah dia bisa mencium bau ketakutan yang menguar dari pori-poriku? Atau apakah dia melihat gembungan aneh di balik kardiganku? Tiba-tiba tangannya terulur menyentuh keningku. Kulitnya terasa panas dan kasar. Aku harus menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menepis tangannya atau menjerit. "Badanmu dingin, tapi keringatmu banyak," gumamnya. Nadanya terdengar prihatin, namun bagiku kini terdengar penuh kepalsuan. "Ya sudah, kamu istirahat saja, jangan terlalu capek. Aku tidak mau kamu sakit." Ironi dari kalimat itu nyaris membuatku tertawa histeris. Dia tidak mau aku sakit, tapi dia telah menggadaikan rumah ini, memalsukan tanda tanganku, dan bersekongkol dengan orang-orang berbahaya. "Iya, Mas, aku mau ke kamar sebentar," kataku cepat, ingin segera menjauh darinya. "Kamu mau dibuatkan teh?" "Nanti saja, aku mau mandi dulu," jawabnya sambil melonggarkan dasinya. Aku mengangguk dan berbalik melangkah cepat menuju kamar tidur utama. Namun baru 3 langkah, suaranya kembali terdengar membekukan gerakanku. "Syah?" Aku berhenti, tidak berani menoleh. "Iya, Mas." "Kamu tidak masuk ke ruang kerjaku, kan?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, datar namun mematikan. Jantungku serasa melompat keluar dari rongga dada. Aku memejamkan mata, menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa perih. "Tidak," jawabku, berusaha terdengar santai meski lututku gemetar. "Kenapa memangnya? Ada yang hilang?" Keheningan menggantung di antara kami. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk punggungku. "Tidak, cuma perasaan tadi kuncinya agak miring. Mungkin aku yang lupa," katanya akhirnya. "Ya sudah, sana istirahat." Aku tidak menunggu perintah kedua. Aku segera masuk ke kamar, menutup pintu, dan menguncinya. Tubuhku merosot di balik pintu. Kakiku lemas tak bertulang. Nafasku memburuh, tersengal-sengal seolah aku baru saja berlari maraton. Dengan tangan gemetar tak terkontrol, aku mengeluarkan map itu dari balik baju. Kertas-kertas itu, bukti pengkhianatan itu. Aku menatapnya dengan nanar. Nama Pak Joni tertulis jelas di salah satu dokumen perjanjian hutang piutang. Nominalnya, ya Tuhan, nominalnya cukup untuk membeli 2 rumah seperti ini. Dan tenggat waktunya adalah hari ini.
Rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Pak Joni, ingatanku melayang pada pesan ancaman yang keterima pagi tadi dan mobil hitam yang sempat berhenti di depan pagar siang tadi. Waktu yang diberikan Pak Joni sudah habis. Bram pulang bukan untuk istirahat. Dia pasti pulang karena dia juga sedang terdesak. Atau lebih buruk lagi, dia pulang untuk mengemasi barang dan kabur, meninggalkanku sendirian menghadapi para penagih hutang itu. Aku harus menyembunyikan ini, tapi di mana? Di lemari? Bram pasti akan membukanya untuk mengambil baju ganti. Di bawah kasur, terlalu klise. Mataku tertumbuk pada tumpukan keranjang pakaian kotor di sudut kamar. Di bagian paling bawah, ada beberapa handuk tebal yang belum sempat kucuci. Dengan cepat, aku membungkus map itu dengan kantong plastik hitam bekas belanjaan yang terselip di laci nakas, lalu menimbunnya di dasar keranjang pakaian kotor, menutupi permukaannya dengan handuk dan kemeja bekas pakai. Sempurna. Bram tidak pernah menyentuh keranjang cucian. Itu wilayahku. Baru saja aku selesai mengatur napas, gagang pintu kamar berputar. Terkunci. Syah, kok dikunci? Suara Bram terdengar dari luar, sedikit teredam namun penuh tuntutan. Sebentar mas, aku lagi ganti baju, seruku, panik lagi. Aku menyambar daster tidur sembarangan dan buru-buru mengganti pakaianku, melempar kardigan dan celana panjangku ke atas kursi. Aku membuka kunci pintu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Bram berdiri di sana, sudah bertelanjang dada, hanya mengenakan celana panjang bahan. Tatapannya menelusuri ruangan sekilas sebelum kembali padaku. Kenapa harus dikunci segala? Biasanya juga tidak pernah, ujarnya curiga sambil melangkah masuk menuju lemari pakaian. Aku cuma merasa tidak enak badan mas, pengen privasi sebentar. Alasanku terdengar lemah bahkan di telingaku sendiri. Bram tidak menjawab, dia sibuk memilih baju kaos rumahan. Punggungnya yang dulu kuanggap sebagai tempat berlindung paling aman, kini terasa seperti tembok beton yang siap meremukanku. Saat dia berbalik, matanya menangkap sesuatu di atas meja rias. Ponselku. Layarnya menyala menampilkan notifikasi pesan yang baru saja masuk. Bram melangkah mendekati meja rias sebelum aku sempat bereaksi. Dia melirik layar ponselku. "Siapa J?" tanyanya tajam. Darahku berhenti mengalir. J, itu pasti pesan dari Pak Joni atau anak buahnya. Aku memang menyimpannya hanya dengan inisial untuk berjaga-jaga, tapi aku lupa membalik ponselku. "Itu Jumi, Mas." "Teman arisan," jawabku cepat, otakku berputar mencari kebohongan yang masuk akal. Dia menagih uang iuran bulan ini. Bram menatapku, lalu menatap ponsel itu lagi. Tangannya terulur, hendak mengambil benda pipih itu. "Jangan," pekiku, suaraku terlalu keras, terlalu defensif. Gerakan tangan Bram terhenti di udara. Dia menatapku dengan mata menyipit. Sorot matanya berubah dingin dan berbahaya. "Kenapa? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, Aisyah?" Aku menelan ludah yang terasa pahit. Situasi ini semakin memburuk. Jika dia membuka pesan itu dan membaca ancaman Pak Joni yang menuntut pelunasan hari ini atau rumah akan dikosongkan paksa, dia akan tahu bahwa aku sudah tahu semuanya. Dan jika dia tahu aku memegang bukti-bukti itu, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. "Bukan begitu, Mas," ujarku, mencoba melembutkan suara, mendekat padanya dan menyentuh lengannya. Kulitnya kerasa tegang di bawah sentuhanku. "Aku cuma malu.
Aku belum bayar arisan dan Jumi itu kalau nagih bahasanya kasar. Aku nggak mau Mas baca dan jadi kepikiran. Mas kan sudah capek kerja. Sentuhanku sepertinya sedikit meredakan ketegangannya, atau mungkin dia hanya memutuskan untuk menunda konfrontasi. Dia menarik tangannya, tidak jadi mengambil ponselku. Uang belanja yang aku kasih kurang, tanyanya sinis. Cukup Mas, cuma bulan ini ada pengeluaran tak terduga buat obat ibu. Aku berbohong lagi, membawa nama ibuku yang sudah meninggal. Rasa bersalah menusukku, tapi aku tidak punya pilihan. Bram mendengus. Ya sudah, nanti aku transfer. Jangan bikin malu aku di depan teman-temanmu. Dia berbalik, mengambil handuk dari gantungan, lalu berjalan menuju kamar mandi dalam. Aku mandi dulu, siapkan makan malam, jangan melamun terus. Pintu kamar mandi tertutup, suara air keran dinyalakan. Begitu suara air terdengar deras, kakiku lemas seketika. Aku terduduk di tepi ranjang, meremas spray dengan kuat. Aku selamat, untuk saat ini. Tapi waktu terus berjalan. Aku meraih ponselku dengan tangan gemetar dan membuka pesan dari J. Isinya singkat, padat, dan mengerikan. Waktu habis Bu Aisyah, suami ibu tidak bisa dihubungi. Malam ini kami datang mengambil aset. Jangan coba-coba lari atau lapor polisi. Air mataku menetes, jatuh ke layar ponsel. Malam ini, mereka akan datang malam ini. Aku menatap pintu kamar mandi. Bram ada di dalam sana, mandi dengan tenang, seolah tidak ada badai yang akan menghancurkan rumah ini dalam hitungan jam. Atau mungkin dia tahu dan dia tidak peduli. Aku tidak bisa diam di sini. Jika orang-orang Pak Joni datang, keributan akan terjadi. Kekerasan mungkin tak terhindarkan. Aku melirik ke arah keranjang pakaian kotor tempat bukti itu. Aku butuh rencana pelarian. Aku harus keluar dari rumah ini sebelum malam benar-benar larut, sebelum mobil-mobil hitam itu mengepung halaman kami. Otakku berputar cepat, menyusun skenario. Aku bisa beralasan ke minimarket atau apotek. Aku harus membawa mobilku sendiri. Untungnya kuncinya ada di tasku. Tapi bagaimana cara membawa dokumen itu tanpa ketahuan Bram? Suara air di kamar mandi berhenti. Kepanikan kembali menyergap. Aku harus bertindak natural. Aku berdiri, menghapus air mata dengan kasar, dan berjalan keluar kamar menuju dapur. Tanganku menyalakan kompor, memanaskan soto ayam sisa tadi siang, sementara pikiranku melayang jauh, merancang rute pelarian. Aku akan menunggu Bram makan. Saat dia lengah karena kekenyangan, aku akan menyelinap. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Karena malam ini, rumah ini bukan lagi tempat berlindung, melainkan sebuah perangkap tikus raksasa yang siap menjepret siapa saja yang ada di dalamnya. Di luar, langit mulai berubah menjadi ungu gelap, menandakan datangnya malam. Dan bersamaan dengan itu, suara deru mesin motor terdengar samar-samar dari kejauhan, semakin mendekat ke arah kompleks perumahan kami. Firasatku berteriak, itu bukan pengantar makanan. Detik-detik yang tersisa kini terasa seperti pasir yang lolos dari genggaman. Semakin erat digenggam, semakin cepat habis. Aku terjebak di antara monster di dalam rumah dan serigala di depan pagar. Bunyi klik pelan dari kunci pintu depan terdengar seperti letusan senapan di telingaku. Jantungku yang sedari tadi berpacu tak terkendali seakan berhenti berdetak untuk sesaat. Udara di ruang tamu terasa padat, mencekik paru-paru yang berusaha meraup oksigen di tengah kepanikan. Aku belum sempat menyembunyikan kotak itu. Aku belum sempat menghapus jejak air mata dan kengerian yang pasti terpatri jelas di wajahku.
Langkah kaki itu terdengar, santai, berirama. Langkah kaki yang dulu selalu kunanti setiap sore menandakan kepulangan suami yang sempurna. Namun kini, suara itu terdengar seperti langkah malaikat pencabut nyawa yang menghitung mundur sisa waktuku. Sayang, aku pulang. Suara bariton Bram menggema di lorong, hangat, lembut, penuh kasih sayang. Suara yang sama yang membisikkan janji manis di pelaminan, suara yang sama yang menenangkanku saat mimpi buruk. Betapa mengerikannya mengetahui bahwa iblis bisa bersuara semerdu itu. Sosoknya muncul di ambang pintu ruang tamu. Ia mengenakan kemeja biru muda favoritnya. Lengan digulung hingga siku, menampakkan jam tangan perak yang berkilau tertimpa lampu. Senyumnya merekah saat melihatku. Senyum yang biasanya membuat kakiku lemas karena cinta, kini membuatku ingin memuntahkan isi perutku. Aisyah, kenapa kamu berdiri di situ? Gelap-gelapan pula, tanyanya sambil melangkah masuk. Tangannya bergerak menuju saklar lampu. Cahaya putih membanjiri ruangan, menyilaukan mataku yang terbiasa dengan kegelapan. Dan saat itulah, topeng itu mulai retak. Bram berhenti. Senyumnya tidak langsung hilang, tetapi membeku di sudut bibirnya. Matanya, yang tajam dan analitis, menyapu penampilanku dalam hitungan detik. Ia melihat rambutku yang acak-acakan, mataku yang bengkak dan merah, napas yang memburuh, dan akhirnya tatapannya jatuh pada benda yang tergenggam erat di tangan kananku. Foto-foto tua yang kutemukan di ruang bawah tanah. Foto-foto korban sebelumnya. Keheningan yang terjadi setelahnya lebih menyakitkan daripada teriakan. Atmosfer di ruangan itu berubah drastis, suhu seolah turun beberapa derajat. Bram, suaraku keluar seperti cicitan tikus yang terpojok. Aku ingin berteriak, memaki, bertanya kenapa, tetapi tenggorokanku tercekat oleh rasa takut yang murni. Bram menghela napas panjang. Sebuah desahan kecewa, seolah-olah aku baru saja memecahkan piring kesayangannya. Bahunya turun, postur tubuhnya rileks, namun aura yang memancar darinya berubah menjadi sesuatu yang asing. Dingin, gelap. Aku sudah bilang, ucapnya pelan, nadanya datar tanpa emosi. Jangan pernah masuk ke ruangan itu, Aisyah. Itu satu-satunya aturanku, satu saja. Ia melangkah maju, satu langkah. Aku mundur secara insting, menabrak meja hias di belakangku. Vas bunga bergoyang, nyaris jatuh. Jangan mendekat, jeritku. Akhirnya menemukan suaraku. Siapa kamu sebenarnya? Di mana wanita-wanita di foto ini? Apa yang kamu lakukan pada mereka, Bram? Bram berhenti sejenak, memiringkan kepalanya seolah sedang mengamati spesimen menarik di bawah mikroskop. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya, tidak ada kepanikan, hanya ketenangan yang mematikan. Mereka, ia tertawa kecil, suara yang kering dan hampa. Mereka sama sepertimu, Aisyah, terlalu ingin tahu, tidak bisa menghargai privasi suami. Padahal aku sudah memberikan segalanya, rumah, uang, cinta, apa itu belum cukup? Cinta? Aku meludah, rasa jijik meluap. Kamu menyebut ini cinta, kamu monster, kamu membunuh mereka. Ekspresi Bram mengeras, wajah tampan itu kini tampak seperti pahatan batu yang kejam. Aku membebaskan mereka dari ketidaksempurnaan mereka. Dan aku pikir kamu berbeda, Aisyah. Kamu polos, penurut, tidak banyak menuntut. Ibumu benar kau tahu, dia bilang kamu terlalu naif untuk dunia ini. Penyebutan ibu membuat dadaku nyeri. Ingatan itu menghantamku seperti ombak pasang. Wajah ibu yang cemas saat pertama kali aku mengenalkan Bram. Peringatan sahabat-sahabatku tentang latar belakang Bram yang terlalu bersih, terlalu sempurna, terlalu misterius. Firasat seorang ibu tidak pernah salah, batin itu menjerit. Ibu pernah memohon padaku untuk menunda pernikahan.
Dia bilang ada sesuatu di mata Bram yang tidak beres, sesuatu yang kosong. Tapi aku dibutakan oleh cinta dan pesona lelaki mapan ini menuduh ibu iri. Aku menuduh ibu tidak ingin melihatku bahagia. Betapa bodohnya aku, betapa sombongnya aku. Aku mau pergi, kataku, berusaha terdengar tegas meski lututku gemetar hebat. Bram tertawa lagi, kali ini lebih keras, suara yang memantul di dinding-dinding rumah yang kini terasa seperti penjara. Pergi? Kemana? Pintu depan sudah kukunci otomatis saat aku masuk, pintu belakang juga. Jendela-jendela ini terbuat dari kaca tempered yang tidak akan pecah hanya dengan lemparan kursi. Ia kembali melangkah maju, kali ini lebih cepat, jarak di antara kami menipis. Jangan sentuh aku. Aku melempar foto-foto itu ke wajahnya, berharap bisa mengalihkan perhatiannya. Lalu aku berlari menuju dapur. Ada pintu samping di sana, mungkin kuncinya belum diputar. Aku berlari sekuat tenaga, menabrak kursi makan, mengabaikan rasa sakit di pinggulku. Tanganku menggapai gagang pintu dapur, memutarnya dengan panik. Terkunci, sial, umpatku sambil menggedor pintu kayu yang kokoh itu. Air mata keputusasaan mulai mengalir deras. Sebuah tangan kekar mencengkram rambutku dari belakang, menyentak kepalaku ke belakang dengan kasar. Aku menjerit kesakitan. Shh, Bram membisikkan suara itu tepat di telingaku. Aroma parfum mahalnya yang bercampur dengan bau samar bahan kimia, mungkin formalin atau pembersih lantai yang kuat, membuatku mual. Jangan ribut sayang, tetangga bisa dengar. Kita tidak mau merusak reputasi keluarga kita kan? Lepaskan aku bajingan. Aku merontah, mencakar lengannya, menendang kakinya. Tapi tenaganya jauh di atas manusia normal. Ia seperti mesin yang dirancang untuk mendominasi. Ia tidak goyah sedikit pun. Bram memutar tubuhku, memaksaku menatap matanya. Mata itu bukan mata Bram suamiku. Itu adalah mata lubang hitam yang siap menelan segala cahaya. Kosong, mati. Kau mengecewakan aku, Aisyah. Bisiknya, tangannya kini beralih mencekik leherku. Tidak cukup kuat untuk membunuh seketika, tapi cukup untuk membuatku sadar siapa yang berkuasa. Padahal aku sudah menyiapkan makan malam ulang tahun kita minggu depan. Aku berencana membiarkanmu hidup lebih lama dari yang lain, tapi kau merusak kejutannya. Nafasku tersengal, oksigen semakin tipis, pandanganku mulai kabur, dihiasi bintik-bintik hitam. Di detik-detik yang terasa seperti selamanya itu, waktu seolah melambat. Aku melihat pantulan diriku di mata Bram, wanita muda yang bodoh, wanita yang mengabaikan semua tanda bahaya demi dongeng hidup bahagia selamanya. Aku teringat saat ibu meneleponku seminggu yang lalu, suaranya gemetar, memintaku pulang. Pulanglah, Nduk, perasaan ibu tidak enak. Dan aku mematikan telepon itu dengan kesal. Penyesalan itu kini datang, bukan sebagai gelombang, melainkan sebagai tsunami yang menghancurkan sisa-sisa harapanku. Bram melonggarkan cengkramannya sedikit, membiarkanku menghirup nafas panjang yang menyakitkan, hanya untuk menyeretku kembali ke arah ruang tamu, menuju pintu ruang bawah tanah yang masih terbuka menganga seperti mulut monster. Tidak, tolong, jangan ke sana. Aku memohon, harga diriku sudah hancur lebur. Aku menangis, memohon belas kasihan pada pria yang tidak memilikinya. Setiap pilihan ada konsekuensinya, sayang, ujar Bram dingin. Ia mendorongku hingga aku tersungkur di lantai dingin di depan pintu itu. Ia berdiri menjulang di atasku, bayangannya menutupi cahaya lampu.
Kau memilih untuk melihat kebenaran. Sekarang kau harus hidup atau mati bersama kebenaran itu. Ia berjongkok, menatapku dengan tatapan yang hampir bisa disebut iba, jika bukan karena seringai tipis yang mengerikan itu. Sayang sekali, ucapnya pelan, tangannya mengelus pipiku yang basah oleh air mata, sentuhannya dingin seperti es. Bram berdiri, lalu berjalan mundur perlahan, tangannya meraih gagang pintu berat menuju ruang bawah tanah itu. Ia tidak akan membunuhku sekarang. Tidak, itu terlalu mudah. Ia akan mengurungku di sana, bersama kenangan mereka, bersama kegelapan. Sampai aku menjadi gila, atau sampai ia bosan dan memutuskan untuk membersihkan kekacauan ini. Selamat malam, Aisyah, ucapnya lembut. Pintu terbanting menutup. Bunyi kunci diputar dari luar terdengar lagi. Klik, gelap gulita. Aku berteriak, menggedor pintu, mencakar kayu hingga kuku-kukuku patah dan berdarah. Tapi tidak ada yang datang. Suara Bram yang bersenandung pelan di balik pintu terdengar menjauh, lalu hening. Di dalam kegelapan yang pekat ini, aku merosot ke lantai. Tangisku pecah, bukan lagi karena takut, tapi karena rasa sesal yang teramat dalam. Aku ingat tatapan ibu, aku ingat peringatan sahabatku, aku ingat semua insting yang kumatikan demi cinta palsu ini. Sekarang aku mengerti, peringatan itu bukan untuk mengekangku, tapi untuk melindungiku. Dan kini, di tengah keheningan yang mencekam ini, aku menyadari bahwa nasibku sudah ditentukan sejak aku mengabaikan bisikan hati nuraniku sendiri. Aku terjebak dalam sangkar emas yang kubangun sendiri, menunggu takdir yang tak pasti di tangan monster yang kusebut suami. Dan yang paling menyakitkan bukanlah rasa takut akan kematian yang mengintai, melainkan kenyataan bahwa aku sendirian menanggung akibat dari ketulianku terhadap kebenaran.